Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Hari ini kita masih bisa berjumpa lagi ya dalam kegiatan rutinitas kita seperti biasa. Hari ini akan saya sampaikan tentang keteladanan, motivasi dan bimbingan. Ini masih dalam pendidikan dalam keluarga. Jadi meniru, dinamis, dan berkreasi merupakan karakteristik anak. Jadi karakteristik anak pada umumnya, dia meniru. Meniru apa yang dilakukan orang tua dia akan tiru. Apa yang dilakukan orang lain dia akan tiru. Apa yang dilakukan oleh siapapun yang melihat dan dia suka berkenan, dia akan meniru. Dinamis dan berkreasi. Pembentukan diri anak terjadi melalui peniruan dari apa yang mereka saksikan di sekitar. Apa yang dilihat di sekitarnya dilakukan meniru. Anak selalu terdorong untuk aktif melakukan berbagai aktivitas dalam eksplorasi diri dan jadi anak-anak akan bermain itu bereksplorasi. Jadi akan di dalam lingkungan dia akan bereksplorasi, melakukan aktivitas. Begitu pula selalu aktif untuk melakukan berbagai kegiatan, mungkin sifatnya baru dan ingin mencoba. Nah, anak-anak selalu ingin menemukan hal-hal baru. Dia selalu ingin melakukan sesuatu yang baru. Dan terus ingin mencoba, misalnya membuat sesuatu ini dan dia lakukan. Dia akan merasa senang ketika dia dapat melakukan hal itu. Hal yang terjadi karena besar dorongan untuk mengenal segala sesuatu lingkungan. Itu lingkungan sangat mendukung. Lingkungan anak untuk kegiatan apapun itu sangat mendukung. Makanya lingkungan rumah itu dibuat baik, ada halaman, kita harus menjaga semua halaman kita. Jika kita masih ada anak kecil, tidak memajang bunga-bunga kaktus yang berbahaya, yang ada durinya. Jadi kita pajangkan bunga-bunga yang tidak berbahaya jika ada anak balita. Berkaitan dengan karakteristik anak dalam memberikan pendidikan kepada anak, orang tua hendaknya menjadi sumber keteladanan bagi anak. Ya, orang tua menjadi sumber keteladanan. Jadi tidak ada yang perlu diteladani seperti orang tua dan guru. Kalau di rumah orang tua, kalau di sekolah, anak akan dengan mudah mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Selanjutnya anak harus selalu diberi dorongan dan motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menghindari hal negatif. Bagaimana kita memberikan dorongan yang positif kepada anak dan menghindar hindar hal-hal yang negatif. Misalnya saja kita dengan memberikan pujian ketika dia dapat menyimpan tasnya pada tempatnya. Misalnya alhamdulillah kakak sudah bisa meletakkan tas pada tempatnya. Terima kasih kakak sudah bisa meletakkan sepatu pada tempatnya. Coba bajunya disimpan di mana ketika sudah pulang sekolah. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak anak bunda sudah bisa mengumpulkan mainan sendiri, menyimpan mainan sendiri. Jadi dorongan-dorongan seperti itu kita memberikan kepada anak supaya dia termotivasi untuk melakukan perbuatan yang positif. Pemberian pujian terhadap anak menunjukkan prestasi yang baik merupakan salah satu hal untuk motivasi. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ketika anak sudah berprestasi, sudah melakukan sesuatu yang baik, itu prestasi. Misalnya dia dapat melakukan menggambar dengan baik, dia dapat melakukan
meletakkan baju pada tempatnya ketika dia pulang sekolah, meletakkan piring setelah makan, hal-hal yang kecil, hal yang biasa itu kita harus memberi pujian, karena itu ketika dia mau makan dia sudah cuci tangan pakai sabun tanpa disuruh dan dikendalikan, itu adalah prestasi. Bukan yang kita harapkan prestasi dia juara kelas, bukan itu. Juara kelas nanti ada juga, itu prestasi lainnya, tapi prestasi yang kita lihat di dalam kegiatan sehariannya. Bila mana anak telah mempunyai inisiatif melakukan sesuatu, orang tua hendaknya memberikan dukungan dan bimbingan agar inisiatif dapat berjalan secara arah. Jadi kalau memang dia sudah melakukan sesuatu, misalnya dia sudah mulai membantu orang tua mencuci piring, itu hal-hal yang ketika balita itu sudah mencoba, dia suka. Jadi kita arahkan, kita berikan arahan, bimbingan apa yang kita berikan. Jika ada yang pecah gelas, sebaiknya kita pindahkan dulu. Kalau memang belum dapat kita harapkan dia bisa melakukannya. Kalau memang dia menyapu, kita berikan cara arahan bimbingan. Kita katakan, oh kalau menyapu begini, kasih contoh sebaiknya sedikit agar dia tahu. Nah, dalam hal ini orang tua adalah guru pertama dalam mendidik anak. Jadi sebelum dia keluar dari rumah untuk sekolah, jadi orang tua lah jadi guru pertamanya. Jadi itu harus diperhatikan betul. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.